Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, Kau tahu setiap kami yang hadir di tempat ini, kami memiliki suatu kerinduan Tuhan. Kami mau mengenal-Mu Tuhan untuk lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya dan bekerja di dalam setiap kami, sehingga puji-pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan. Kiranya Engkau menyertai mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dan bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami mau serahkan Tuhan acara kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua tidak terlepas oleh karena kasih. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau bersyukur buat segala apa yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami boleh hidup semua karena kasih-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Benar Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Benar Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah menyelamatkan kami, Kau yang menebus setiap dosa kami Tuhan. Jika kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Oh terima kasih Bapa. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu setiap hati. membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yes, Lord, thank you Lord. Yes, amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyelenggaraanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua yang berada di tempat ini merasakan kasih Tuhan, merasakan cinta Tuhan. Dari hari ke hari, Tuhan yang selalu memelihara kita semua. Mari saat ini saya mau undang satu dari saudara yang ingin bersaksi di tempat ini. Bagaimana Tuhan mencintai kita. Mari, boleh satu orang? Ada? Pasti ada. Ayo saya undang. Satu orang. Ada yang tidak merasakan cinta Tuhan? Loh. Ada yang tidak merasakan cinta Tuhan? Ada yang tidak merasakan cinta Tuhan? Semua merasakan cinta Tuhan? Berarti kalau amin berarti mengalami perjalanan bersama Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang begitu setiap hari yang memelihara kita sampai hari ini. Satu aja saya mau saudara untuk bersaksi di tempat ini. Ayo saya undang, silakan. Terima kasih. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tidak ada suatu peristiwa yang luar biasa, cuman kalau kita mau tunduk, kita mau tutup mata, kita mau hadirkan Tuhan. Dia hadir saat ini. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya atas setiap kita. Kalau mungkin kita nggak merasakan Tuhan, gimana sih kasih-Mu itu? Bagaimana sih mengalami kasih-Mu saat ini? Saat ini Dia hadir. Hanya panggil namanya dengan lembut. Katakan, mari Tuhan Yesus, ini hatiku. Biar aku boleh mengalami cinta-Mu. Dari tadi Dia mengatakan, aku akan memberikan kasih-Ku. Aku akan mencurahkan kasih-Ku. Tuhan ingin pada pagi hari ini setiap kita mengalami cinta-Nya. Buka hatimu, terus fokus kepada Tuhan. Dia mau memberikan cinta-Nya atas setiap kita. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita kalau disuruh sharing itu enggak berani atau takut ya kan. Tuhan tidak minta sharing kita itu yang spektakuler. Tapi biarlah kita mau belajar bersyukur melalui sharing-sharing kita. Dan biarlah apa yang kita sharingkan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Baru-baru ini saya juga merasakan betapa Tuhan mencintai saya. Saya merasa kosong, saya merasa hampa, iman saya mulai jatuh. Pujian penyembahan tidak saya lakukan. Saya sibuk dengan urusan-urusan saya yang di rumah, mungkin yang di luar atau anak-anak apapun yang duniawi-duniawi yang selalu ada di dalam pikiran saya, sehingga di saat saya mau memuji menyembah Tuhan selalu ada bayang-bayang yang lain-lain, saya tidak fokus. Tapi Tuhan itu begitu mencintai saya. Dia mengirim saudara-saudara untuk kita berdoa Emmaus, dan di sana saya merasakan Tuhan
tidak biarkan saya itu jatuh sampai tergeletak. Biarlah melalui saudara-saudara kita semua, melalui doa-doa bersama yang kita buat di dalam PD Avila ini, doa Emmaus, saya boleh dibangkitkan, dan hari ini saya boleh berdiri di sini. Itu semua karena cinta Tuhan, kasih Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Tema yang dipilihkan juga cinta sejati. Betapa cintanya Tuhan bagi kita semua. Terima kasih. Mari saya mau undang bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Sebab kasih-Nya yang tiada berkesudahan, kasih-Nya yang begitu besar telah diberikan bagi kita. Kita mau jalan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang menjadi pilihan kita. Tuhan yang mulia, turut ke dunia, turut
Kami mau memilih hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika kami boleh merenungkan Tuhan, betapa kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau yang telah rela mati untuk menebus setiap dosa kami. Sungguh kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan hanya untuk-Mu. Sebab hanya ini yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
sehat yang memerlukan tabib. Aku datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Walaupun darahmu merah seperti kesumba, aku yang akan menyucikan seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu mengampuni kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang tahu. Terima kasih Yesus. Biarlah kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau urapi Romo Paulus Dwintarto, supaya Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya, Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja. Apa yang Romo katakan Tuhan, semuanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang sepanjang segala abad. Amin. Amin. Salam saudara-saudariku. Ya, mari kita awali untuk pengajaran saya dengan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Ya. Ditayangkan. Saya ini tidak seperti berkhotbah tetapi mengajar ya, tidak apa-apa ya.
ya, pengajaran. Ya. Tadi saya langsung tidak mengenalkan diri saya lebih dulu. Ya, saya Romo Paulus Dwintarto CM. Saya tabisan bareng dengan Romo Kepala Paroki Yakobus, ya, Romo Hans Kurniawan, tahun 15 Agustus 2003. Ya. Jadi nanti Agustus sudah 20 tahun. Lalu saya penugasan awal itu di tiga penugasan ya, di Yayasan Lasaris. Yayasan Lasaris ini yang menaungi Sinwi 1, Sinwi 2, SMK dan Alusius 2003 sampai 2011. Lalu sekaligus juga mendampingi anak-anak jalanan dan di Paroki Widodaren. Lalu 2011 sampai 2016 saya di Paroki Ratu Pencinta Damai, Pogot, ya, dekat Suramadu. 2016 akhir sampai 2020 saya studi di New York, ya, di New York City, studi sosiologi. Ya. Lalu 2020 sampai 2021 di Marinus Yohanes dan 2021 sampai sekarang di SWAP. Balik lagi di Yayasan Lasaris, ya, karena Romo Dodi yang di yayasan itu meninggal karena COVID, ya, Romo Dodi Ristanto. Lalu saya menggantikan dia. Sebelumnya saya di Yayasan Sosial karena studi saya penelitian. Lalu saya ditarik kembali ke Yayasan Lasaris menangani persekolahan. Baik itu, sekaligus saya juga diminta Bapak Uskup untuk menjadi VCAP kategorial, menangani kelompok-kelompok kategorial. Perkenalan singkat. Sekarang kembali ke tema. Ya. Ini temanya adalah cinta sejati. Sebenarnya apa itu cinta? Apa itu cinta? Saya senang di sini ada banyak anak-anak muda ya. Senang sekali, saya dari duduk di belakang ikut nyanyi. Kalau lihat anak muda terlibat di gereja itu senang saya, ya. 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 Apa definisimu soal cinta, Dek? Apa, Dek? Cinta itu apa? Ya, tadi kan sharing ya, sharing sedikit yang maju ya. Nah sekarang ini pengertian. Saya kira ini kan anak pinter-pinter ini ya. Cinta ini. Iya. Apa tentang cinta itu apa? Cinta itu apa? Kamu definisikan apa? Cinta adalah perasaan yang diberikan kepada orang lain. Excellent ya, luar biasa. Ya, saya itu ya karena pengaruh ya belajar di luar itu, setiap jawaban itu ternyata benar, ya. Setiap jawaban itu benar. Ya. Maka ya excellent. Ya. Cinta itu perasaan yang diberikan kepada orang lain. Ya. Ibu, cinta itu apa? Cinta itu memberi. Ya. Ada dua samaan tadi, perasaan yang diberikan. Cinta ini memberi. Apalagi cinta. Cinta itu pengorbanan, berkorban. Ya. Semua bagus, semua benar. Ya. Dari suara yang muda, yang cewek ini, yang di ujung ini gimana? Cinta itu apa menurut kamu? Sudah punya pacar belum kamu? Oh belum punya pacar ya. Cinta itu apa? Ya belum. Ya belum. Cinta itu kasih, ya betul juga jawabannya. Cinta itu kasih, ya. Cinta itu love, ya. Betul, tidak ada jawaban yang salah, ya. Excellent, ya. Jadi cinta itu kasih, cinta itu love, ya. Amor, ya. Cinta itu pengorbanan, cinta itu memberi, cinta itu perasaan yang diberikan, ya. Baik.
Saya senang ya, aktif sekali ya jawab. Nah, ini bukan satu-satunya kebenaran ya, tetapi saya merumuskan ini. Mencintai itu menginginkan, mengusahakan dan melakukan atau memberikan sesuatu untuk kebaikan yang dicintai. Jadi tadi betul jawabannya, ada memberi, ada berkorban ya. Cinta itu menginginkan yang baik. Ya. Kalau di pikiran kita ya sudah punya keinginan yang jelek terhadap orang lain, itu sudah jelas bukan cinta. Jadi misalnya, saya ingin balas dendam, saya ingin wong iki soro ya, karena melukai hati saya, itu sudah bukan cinta. Ya. Tapi kalau menginginkan, saya menginginkan anak saya ini supaya tumbuh sehat, anak saya ini beriman, menginginkan yang baik, itu sudah ya tahap dari cinta. Jadi menginginkan, mengusahakan dan melakukan atau memberikan sesuatu untuk kebaikan yang dicintai. Jadi misalnya ini yang pacaran-pacaran ya, siapa yang sudah punya pacar ini yang muda-muda? Nah. Oh belum punya ya? Ya. Iya belum dua. Yang pacaran ini hati-hati dengan jebakan itu. Ya jebakan itu. Jebakan ini, kamu ya hati-hati nih yang muda-muda ini. Saya pengen bukti kamu mencintai saya. Maka ya kamu harus misalnya tinggal serumah dengan saya. Ya. Pertanyaannya, apakah itu yang terbaik? Apakah dia menginginkan yang baik untuk yang dicintai? Enggak kan? Itu kan rusak, ya kan? Dia hanya menginginkan kenikmatan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak untuk yang dicintai. Ya. Maka itu hati-hati. Ya. Maka harus ada menginginkan, mengusahakan, melakukan sesuatu untuk kebaikan. Ya. Itu kriterianya yang dicintai. Ya. Nah, sekarang ini saya memberi soal. Ya. Oh ya, sebentar. Ini kalau definisi cinta. Sorry. Definisi cinta dalam ya yang terkenal ini ya, madah cinta, madah kasih. 1 Korintus 13:4-8. Jadi kalau tadi ada yang jawab, apa itu cinta atau kasih itu sabar, betul. Murah hati, tidak cemburu, tidak. Oke. Ya. Kasih itu kata payung. Ya, kata payung itu artinya di bawah kasih itu ada banyak hal yang menjadi bagian dari kasih. Misalnya ini ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kalau orang itu sabar, dia punya kasih enggak? Punya, ya. Tapi kalau orang itu sabar, tetapi pelit, bagaimana? Punya kasih enggak? Duh, kok tergantung, enggak, jawab aja, punya atau tidak. Orang itu sabar, tapi pelit. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati itu kan berarti tidak pelit kan? Ya. Kalau orang itu sabar, ya, itu orang punya kasih enggak? Punya kan jawabannya. Kalau orang itu sabar tetapi tidak murah hati, punya kasih enggak? Punya kasih enggak? Tadi ada yang jawab ya. Punya, tapi enggak sempurna, ya. Ada orang yang sabar, tetapi pelitnya minta ampun, ya kan? Ya. Jadi mau memberi itu diolor-olor ya, sabar saya mau memberinya itu ya. Ada orang yang murah hati, tetapi gampang marah, ya. Gampang ngasih, tetapi juga gampang marah, ya, macam-macam. Ya. Ada orang yang ini ya, rendah hati, ya. Tidak sombong, ya. Tidak sombong, ya. Kemudian itu tetapi
dia ini menyimpan kesalahan orang lain, pendendam. Ya. Jadi kasih itu kata payung, sabar itu kasih, murah hati itu kasih. Ya. Tapi itu hanya bagian. Karena ada juga orang yang sabar tapi pelit, ada orang yang sabar tapi sombong. Ya. Jadi kasihnya belum sempurna, belum lengkap. Ya. Tapi dia punya kasih. Nah, ini sekarang saya beri pertanyaan. Manakah yang termasuk tindakan mencintai atau mengasihi dari tiga ini? Seorang ibu yang rajin olahraga dan diet ketat supaya sehat dan cantik. Wah, sekarang ibu-ibu itu nggak mau kalah sama anaknya, ya. Banyak saya lihat. Wah, iya, mother and doctor. Coba ketik aja di Google, mother and doctor. Wah, banyak yang kadang-kadang bingung, ini kakaknya atau mamanya ini, ya. Ya. Ya, kakak adik ya. Karena mamanya ini rajin menjaga diri dengan olahraga, diet ketat supaya tetap sehat dan cantik. Lalu yang kedua, seorang ibu yang menjaga anaknya yang opname di rumah sakit. Seorang ibu yang rajin misa pagi. Tiga, mana yang ini yang menunjukkan bahwa itu cinta, tindakan kasih? Mana? Wah, luar biasa. Semuanya. Kenapa semuanya? Wah, ini luar biasa ini. Siapa namamu, Dek? Boy. Ya, luar biasa, Boy. Ya. Jadi yang pertama itu seorang ibu rajin olahraga dan diet ketat untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan diri sendiri. Apakah salah mencintai diri sendiri? Enggak salah. Enggak salah, enggak ada yang salah, ya. Lalu ibu ini berkorban ya, tidak tidur karena anaknya sakit, harus mendampingi di rumah sakit ya. Capek ya. Ya. Ibu menjaga anaknya yang opname di rumah sakit. Seorang ibu yang rajin misa pagi, ya, dia mengungkapkan cintanya pada Tuhan dengan komunikasi melalui misa, melalui doa. Nah, dari tiga ini kan objeknya berbeda-beda. Yang satu untuk dirinya sendiri, kebaikan dirinya sendiri. Yang kedua untuk kebaikan sesama, yaitu anaknya. Dan yang ketiga untuk Tuhan, pemberian pada Tuhan. Nah, apa yang sama dari tiga ini? Yang berbeda kan yang menjadi sasarannya. Yang sama apa? Yang sama apa? Ya, yang sama niatnya baik. Niatnya untuk memberikan yang terbaik. Nah, dalam memberi itu ada unsur apa? Tadi dijawab di sana tadi. Ada pengorbanan. Ya. Ibu, ya, jangan dikira ini enggak berkorban ini ya. Ini pengorbanannya luar biasa ya. Konsisten olahraga, konsisten diet itu enggak mudah loh. Ya, enggak mudah. Iya enggak? Misalnya ibu-ibu ini, wah saya mau diet karbo, wah, lalu diundang pesta perkawinan. Wah, di situ ada es krim yang paling enak. Waduh. Ini cuma eman ya, pesta perkawinan satu orang itu 2 juta itu. Ya makan air. Nah, itu menunjukkan. Ya, betul. Saya juga begitu. Sudah diet gini, waduh setahun bisa nih ya, makan aja. Itu menunjukkan. Ya. Tapi ada orang-orang yang begitu firm, ya, begitu kuat. Enggak. Apapun yang gula dan sebagainya itu saya tidak mau. Ada yang seperti itu. Dia kan berkorban itu. Paling tidak ya rasa inginnya itu dia bisa tekan. Lalu olahraga itu.
Jangan dikira olahraga itu tidak membutuhkan pengorbanan. Kadang-kadang orang itu perlu memaksa diri, aduh saya ini males sih olahraga, ini ada alasan. Tapi ada orang-orang yang bisa, itu mengorbankan. Ya. Kalau yang dua jelas dia berkorban. Ya. Berkorban tidur, berkorban ya kesehatannya sendiri. Dan rajin misa pagi itu juga pengorbanan. Di sini yang ini. Nah, sekarang kita melihat kualitas cinta, ya, kualitas cinta itu dilihat dari besar kecilnya pengorbanan. Ya, kualitas cinta itu dari besar kecilnya pengorbanan. Memberi apa yang dibutuhkan sendiri, ya, memberi meski ada resiko. Dan yang terakhir ya memberi kehidupan. Jadi kualitas cinta itu gradasinya seperti itu. Ini saya tes ini ya. Tadi ini hebat-hebat ini ya. Yang di sini ya, ini luar biasa ya. Ya. Sekarang yang sebelah sini saya tes ini. Misalnya ini sekolah di mana, Dek? Yang baju hitam? Baju hitam. Citra Berkat. Iya. Ya, Citra Berkat. Siapa namamu? Kathleen. Ya, sampingnya Fani. Karin sama Kathleen, ya. Ya. Saya bertanya. Karin ya itu memberikan ya di sekolah, dia lihat ada temannya yang lapar, dia memberikan uang 100.000. Ya. Lalu Kathleen itu juga melihat temannya yang lain yang lapar, dia memberikan 100.000. Mana yang besar cintanya? Gimana kita mengukur? Ya. Mana nih? Kualitas kasihnya yang besar itu gimana? Ini kan rumusnya adalah kualitas cinta itu dilihat dari besar kecilnya pengorbanan. Mana nih? Kan nilainya sama Romo. 100.000, Kathleen 100.000, Karin 100.000. Bagaimana untuk mengetahui mana yang besar pemberiannya, cintanya? Bagaimana? Ada yang tahu? Yang pertama, kenapa yang pertama? Sama-sama 100. Oh enggak, ini bukan di tempat yang sama, tetapi berbeda orang yang diberi. Jadi dia tidak meniru yang satunya, enggak. Ya. Dua orang anak ini di kelas yang berbeda, temannya sama-sama lapar, lalu ini sama-sama memberi. Karena ikut PDKK di sini, ya, jadi murah hati, ya, sama memberi. Nah, tapi pertanyaan saya adalah mana yang lebih besar cintanya? Nah, tahunya dari mana? Kan nggak tahu. Maka ada yang bisa jawab? Tidak ada? Tahu mana yang kurang yang mana? Nggak tahu. Tahu terusnya hati gimana? Ya, saya ini kan belajar sosiologi ya. Jadi peneliti itu tidak meneliti perasaan. Kita kan nggak tahu perasaan orang. Ya. Apa yang saya lakukan untuk melihat adalah saya bertanya, Kathleen, uang sakumu berapa satu hari? 1 juta, ya kan? 1 hari 1 juta, Kathleen ya. Oke, ya. Kathleen, yang satunya kan Karin sama Kathleen ya. Jadi yang 1 juta dari siapa?
Kathleen 1 juta satu hari. Ya. Sedangkan Karin berapa? 500.000. Besar yang mana? Iya. Jadi dia memberi 100.000 dari 500.000. Ya. Satunya memberi 100.000 dari 1 juta. Ya. Cara mengetahuinya adalah bertanya. Ya. Nah, saya terbiasa soalnya penelitian. Jadi penelitian itu tidak bisa kan kita mengandaikan. Fenomenologi itu harus tanya dulu. Ya. Dari situ bisa, dia memberikan 20% dari yang dia miliki. Dia memberikan 10%. Ya. Nah, sekarang tes lagi. Ya. Ini untuk kita praktekkan nanti dalam mengukur. Ya. Jadi jangan bangga ini ya, misalnya, waduh saya persembahan kolektor ya 100.000. Ya. Terus wah itu kolektor 1.000 dilempet-lempet, ya kan? Ada yang mungkin 1.000 dilempet-lempet ya, nggak isi mungkin ya. Ini belum tentu loh, uang kita, kolek kita lebih besar. Karena mungkin dia 1.000 itu uang belanjanya satu hari itu cuma 30.000. Sementara ibu-ibu yang ngasih 100.000 itu uang belanjanya ya 10 juta per hari ya. Nggak tahu. Ini persis. Ini sudah ada clue-nya ini, ya. Janda miskin itu ngasih cuma recehan. Ya. Tapi itu uang penghasilannya sehari. Orang kaya ngasih wah blak gitu ya. Merah semua ratusan ribu. Tapi ya 1 bulan dia dapat 500 juta ya, ngasih berapa ratus ribu nggak ada apa-apanya. Sekarang saya tanya lagi, tes yang kedua ini, matematika. Kalau Kathleen sama Karin itu uang sakunya sama-sama 500.000. Lalu dia memberinya sama-sama 100.000. Kita ngeceknya mana yang lebih besar, kasihnya tuh dari mana? Ayo. Perasaannya. Ditanya, terus kalau perasaannya kamu memberi gimana? Ikhlas gitu? Sama-sama ikhlas? Sama-sama ikhlas. Iya. Ibu ini cerdas sekali ya. Makan apa, Bu? Makan firman Tuhan. Makan kopiko. Ditanya kebutuhannya. Jangan-jangan 500.000 ini dia membutuhkan itu. Ya. Membutuhkan untuk hari itu. Tapi karena ada orang lain yang lebih mendesak, dia bagikan itu. Yang lain 500.000 itu dia nggak butuh saat itu. Ya. Atau misalnya begini, jatah makannya sehari 500.000 sama-sama. Tapi yang satu, enggak lah saya tadi enggak harus 500.000 sehari, saya 400 saja cukup. Yang satunya, waduh saya nggak cukup ini. Makanya kan banyak. Jadi saya sehari itu memang harus 500.000, iya kan. Jadi ini yang makannya banyak, yang sehari itu membutuhkan 500.000, dia akan berkorban lebih banyak, ya. Jadi itu. Tapi ini hanya untuk menunjukkan, ya, kualitas cinta itu bukan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari besar kecilnya pengorbanan. Maka ya saya itu punya pengalaman ya, tapi ya menyedihkan ya, tapi saya menahan diri supaya tidak nangis ya. Jadi saya ini punya ibu ya, ibu saya umur 75 tahunnya, bapak saya sudah meninggal, tinggal di desa di Jombang sana, di dekat tol, keluar tol menuju Kediri sana ya, di Perak. Nah, ibu saya ini suka masak. Lalu ketika saya pulang itu ya mampir rumah, ya kan sekarang dekat sekali ya, 1,5 jam sudah sampai rumah. Itu ibu saya itu masak ya sampai malam gitu ya, masak ya
dia sukaan saya itu botoan gitu ya, botoan makanan desa, botoan lele atau botoan apa, dia masak. Padahal sudah saya larang, Bu, nggak usah repot-repot. Ibu kan sakit gula, masak nanti capek. Enggak, aku masak. Lalu ketika saya pulang, saya agak jengkel. Sudah diingatkan, nggak usah masak gini-gini. Wes nek kowe gak gelem kayak no satpam, gitu ya. Kasihkan satpam, ya. Nah, ibu ini masak. Ya, karena kamu tahu, ya, karena ibu tahu kamu senang makanan ini, sejak kecil lah masakan. Saya akan bilang, Bu, aku di Surabaya banyak umat ngantar, ya kan, banyak umat ngantar makanan, saya juga bisa beli makanan sendiri, saya ngomong gitu. Waktu di mobil itu, saya kembali itu saya nangis, saya menyesal, ya. Jangan pernah. Saya berjanji tidak akan pernah ngomong itu lagi. Itu melukai hati orang tua, ya. Karena saya melihat hanya apa? Nilainya, bodohan lele. Aku iso tuku dhewe. Ya. Umat Surabaya bisa memberi ya bodohan salmon, ya. Apa yang lebih mewah, ya. Berarti kan saya hanya menghargai orang dari apa yang nilai yang diberikan, bukan dari pengorbanan. Padahal di balik bodohan lele itu ada cinta seorang ibu, ya. Dia mengorbankan, ya, sampai malam itu masak. Itu kok nggak saya lihat, nggak saya hargai. Saya hanya melihat nilainya saja, nilai barang itu, bukan nilai pengorbanan. Maka ya, setelah itu saya pulang, ibu saya memberikan apapun, saya akan terima dan terima kasih, dan saya makan. Saya makan. Jadi itu pengalaman kecil, ya. Bahwa kualitas cinta itu dilihat dari besar kecilnya pengorbanan. Kemudian juga memberi, tetap memberi meski ada risiko penolakan. Dan yang terakhir yang paling hebat adalah memberi hidup, ya, memberi hidup. Nah, itu sebagai pengantar, karena kan cinta sejati. Nah, cinta sejati ada di mana? Cinta sejati ada dalam diri Yesus. Yesus dan cinta, Yesus dan kasih. Nah, sejak kelahirannya, Yesus itu sudah menunjukkan kasih. Allah itu sudah menunjukkan kasih. Loh, di mana Romo letaknya? Letaknya di pengorbanannya ini. Allah itu kan ya maha kuasa kan. Allah itu yang menciptakan segalanya, maha kuasa. Allah itu kan enggak tersentuh. Ya. Kalau saudara-saudariku membaca Perjanjian Lama, apa yang terjadi ketika manusia berjumpa dengan Allah? Apa yang terjadi? Misalnya peristiwa Musa. Allah itu menunjukkan diri dalam apa? Api. Allah menunjukkan diri dalam gempa bumi, awan, angin, badai. Menunjukkan kekuasaannya dari kemegahannya itu. Jadi Allah itu sesuatu yang luar biasa, ya, yang jauh, yang tidak tersentuh. Nggak bisa hadap-hadapan Allah itu nggak bisa. Saya menyentuh Allah itu nggak bisa. Oh, selfie sama Allah itu nggak bisa kan? Ya. Coba zaman Yesus itu sudah ada HP, mungkin banyak ya selfie sama Yesus. Ya. Oh, saya punya ini kenangan di Figura, ya, bersama Allah. Sayang dulu belum ada. Tapi Allah itu dulu enggak terpikirkan bahwa Allah itu melaku-melaku, Allah itu ke kamar mandi, makan, ya. Tapi kan Allah itu sesuatu yang jauh. Maka saudara-saudari kita itu yang lain itu tidak bisa menerima Allah kok melaku-melaku, Allah kok makan, ya.
Allah itu nggak ada gambarnya. Allah itu jauh, sehingga kalau kita harus naik ke langit ketujuh atau harus bersuara keras ya supaya Allah itu. Karena apa? Konsepnya itu Allah itu jauh, Maha Kuasa. Nah, Allah yang jauh itu, ini gambarnya kan bagus. Itu ya, Allah yang di atas ini turun ya, menjadi bayi. Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu itu hadir dalam ruang dan waktu bersama manusia. Itu sungguh-sungguh merendahkan diri, dan itu pengorbanan. Oh, enak-enak nang dhuwur, enak-enak berkuasa kok mau ndelosor lah istilahnya, mau bersama manusia. Milih yang tidak milih Yakobus ya, tetapi milih mungkin di pedalaman mana gitu ya, di paroki yang ya miskin, yang terpencil ya. Milih ya, sudah turun menjadi manusia, milih yang rendah. Lahir dalam keluarga sederhana di Palungan. Jadi sejak kelahirannya itu Allah sudah, kelahiran Yesus Allah sudah menunjukkan cintanya. Ya, sejak kelahiran, peristiwa inkarnasi. Nah, ketika Yesus tampil umur 30 dia tampil ya. Dia apa? Berkeliling kemana-mana. Apa yang diajarkan? Cinta. Jadi dia mengajarkan kasih. Yang paling terkenal adalah ini kan, hukum kasih ini. Ya. The greatest commandment, love God and your neighbor as yourself. Ya, Matius 22, 37, 39. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu ya, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Singkatnya seperti itu. Jadi sebenarnya hukum itu diringkas cuma ini aja, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri sendiri. Pernah enggak kamu mukuli dirimu sendiri ya? Pernah enggak? Pernah? Pernah? Oh, enggak pernah ya? Oh, pakai palu itu pukuli kepalanya, pernah enggak? Enggak pernah ya? Ya. Kenapa enggak pernah? Pernah kamu pukuli? Waduh, teman-teman ngesakne, ya jangan lah. Berarti kan belum mencintai diri sendiri ya. Ya, ini menyentuh saya jawaban saya. Ketika saya di Amerika itu, saya kenal beberapa anak orang Indonesia yang lahir di sana. Jadi warga negara Amerika. Nah itu ada anak umur 13 tahun. Dia itu cantik sekali, campuran ya. Lalu punya suara yang merdu, dia penyanyi. Nah, tapi orang tuanya itu hidupnya tidak karuannya. Mamanya itu tidak tahu, suaminya 4 atau 5 gitu ya, gonta-ganti gitu ya. Lalu setiap suami punya anak yang berbeda-beda. Tapi Katolik ya, dan ke gereja ya. Nah, anak ini aktif juga dalam gereja ya, sebagai misioner. Lalu saya kenal, suatu saat ini saya ditelepon oleh omanya sama mamanya, Romo tolong kontak anak saya ini. Loh, kenapa? Mungkin Romo bisa. Saya kontak dia, ternyata apa? Dia itu ini loh. Iya, menyayat ininya, tangannya itu. Ya. Waduh, saya tuh ndruwedeg, waduh, ini mau anak perempuan itu apa toh yang diinginkan kan? Sudah cantik, sudah pinter, ya. Banyak kagumi, kok mesti bunuh diri? Ya, ternyata ya karena ini ya,
dia dibully gitu aja, dibully oleh temannya. Kamu cuma dibully gitu aja, iya, tapi saya merasa nggak dicintai teman saya. Ya tapi semua orang mencintai kamu selain temanmu yang mungkin gak beres itu, saya bilang. Ya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa dia kurang mencintai dirinya sendiri. Orang kalau menyakiti itu kan berarti ya dia, kalau orang mencintai dirinya sendiri itu kan menjaga kesehatan ya, supaya tidak sakit, tidak mau sengsara, ya kan. Jadi mencintai diri sendiri itu sebenarnya baik. Makanya ukuran ini adalah cintailah Tuhan dan cintailah sesama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Asumsinya adalah orang itu akan lebih dulu mencintai dirinya sendiri. Cuma masalahnya di dunia modern sekarang itu, ini orang tua ini harus hati-hati dengan anak-anaknya. Banyak penelitian itu tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga sudah masuk di Indonesia. Ya, anak-anak remaja itu mulai menyiksa dirinya sendiri tanpa diketahui oleh orang tuanya, karena ada masalah psikologis ini dan itu. Ya, karena cinta dirinya kurang justru. Ya. Baik, Yesus mengajarkan ini. Dan yang kedua, Yesus tidak hanya mengajarkan tetapi mempraktekkan. Ya. Ada yang bisa menebak ini tanpa membuka kitab suci? Yang sebelah kiri itu apa? Oh ya, ada perempuan yang kedapatan berzina. Perempuan itu berdosa enggak? Berdosa. Ya, jadi salah. Dan menurut hukum Yahudi saat itu, orang perempuan yang kedapatan berzina tertangkap harus dihukum mati dengan dirajam. Dulu saya membayangkan dirajam itu dirajam ya, potong-potong, mengerikan itu. Ternyata dirajam itu dilempari batu sampai mati, ya, dilempari batu sampai mati. Ya. Nah, tapi laki-lakinya malah enggak, yaitulah diskriminasi. Jadi laki-lakinya enggak dirajam, yang dirajam perempuannya. Nah, ini Yesus mempraktekkan cinta. Cinta itu adalah salah satu bentuknya adalah mengampuni. Ya. Bukan menghakimi. Ya. Makanya Yesus, ya silakan kamu lempar batu, silakan. Asal kamu enggak berdosa loh ya. Jadi yang orang yang enggak berdosa itu boleh melempar. Nah, semua pergi yang berdosa semua. Nah, Yesus yang tidak berdosa, aku pun tidak menghukum engkau. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, di Lukas itu. Ya, ini praktek cinta. Praktek Yesus tidak hanya mengajarkan, oh kamu menolong orang lain, kamu murah hati, kamu mengampuni, tetapi dia mempraktekkan. Ya. Dan mempraktekkan cinta ini ada, tetap mempraktekkan meskipun ada tantangan. Tantangannya yaitu apa? Yaitu orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama itu. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena Yesus ini hari Sabat itu mestinya berdoa, tidak melakukan apa-apa, malah nolong orang. Tapi Yesus tetap memilih, jalan hidupku adalah untuk mencintai. Aku lebih memilih menolong orang daripada diam, berdoa. Karena ketika ada orang kesusahan, aku menolong, itulah cinta. Dan Yesus juga ditolak kan? Bacaan Injil kemarin, Jumat ya kemarin itu kan orang-orang Yahudi mau melempari Yesus batu. Lalu Yesus ngomong ini, aku ini salah apa? Semua yang kalau kulakukan itu baik. Kok kamu tetap mau melempari batu? Ya karena
motifnya macam-macam. Orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama itu takut apa? Kira-kira kalau dalam perspektif kekuasaan, takut kehilangan pengikut. Oh, ini kok ada guru baru, nabi baru yang luar biasa ini. Ya. Nah, saya akan kehilangan pengikut. Ya. Ya. Makanya mereka iri, dengki, cari-cari kesalahan Yesus. Ya. Padahal yang dilakukan Yesus bukan kesalahan, yang dilakukan Yesus adalah kebaikan. Ya. Dan yang terakhir, pemberian hidup. Ya, tadi yang Injil yang saya bacakan. Dan yang dinyanyikan tadi ya, Yesus menebus dosa kita. Itu nanti saya akan jelaskan. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketika donor darah itu ada jargon apa? Ketika PMI itu punya jargon apa? Setetes darah Anda menyelamatkan nyawa orang. Maka ketika saya donor darah, saya tuh merasa proud gitu ya, bangganya. Waduh, saya ini menyelamatkan nyawa orang nih ya, donor darah ini. Ya. Benar enggak itu? Menyelamatkan nyawa orang. Benar, benar. Ya. Ya. Tetapi secara kualitas, kalau kita donor darah, secara kualitas cinta dibandingkan saya donor ginjal, itu lebih mantap mana? Donor ginjal kan? Ya, ya. Kenapa? Karena donor darah, ketika kita mendonorkan, tubuh kita akan memproduksi darah lagi, baru lagi. Tapi kalau kita mendonorkan ginjal, apa tumbuh lagi ginjalnya? Ya, nggak bisa. Maka sesuatu itu dinilai dari besarnya pengorbanan. Kalau donor darah, kadang-kadang malah kita dapat reward. Rewardnya apa? Darah kita baru, seger. Jadi setelah donor darah itu badan malah menjadi lebih seger, ya kan? Ya. Tetapi kalau ginjal, orang donor ginjal, ya ginjalnya 2 tinggal 1. Dia kehilangan sampai mati, ya tinggal 1. Apalagi nyawa. Kalau orang donor nyawa, ya. Donor nyawa ya itu mati itu Yesus itu. Ya. Karena begini, secara teologi ini orang berdosa, setiap kali kita berdosa, kita itu harus dihukum. Ya. Saya melakukan satu dosa, maka saya layak mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah apa? Maut, mati, kebinasaan. Jadi setiap kali kita itu berdosa, kita itu harus dihukum. Nah, hukuman ya, meskipun kita berdosa dan supaya kita tetap selamat, hukumannya ini dibayari oleh siapa? Yesus. Dengan kematiannya. Wes aku tak mati aja untuk manusia. Supaya manusia yang berdosa itu ya masih bisa selamat. Itu sebenarnya permenungannya. Kalau kita merenungkan, oh Yesus itu menebus, itu artinya apa? Jadi dosa itu mendatangkan hukuman, mendatangkan kebinasaan. Dan dosa itu harus kita bayar. Dosa itu juga hutang. Maka kata-kata menebus itu dalam arti ini. Itu seperti Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu adalah ya, pada waktu itu orang-orang Yahudi kan dijajah Mesir kan, terus mau keluar. Lalu anak-anak sulung orang Mesir akan mati. Nah, kecuali kalau di Israel harus mengoleskan apa? Darah ya, di pintu-pintu. Maka ketika malaikat maut itu berkeliling, ya selamat ini.
Jadi nebusnya itu dengan darah itu, anak domba yang dioleskan. Nah, itu lalu dianalogikan dengan Yesus. Yesus ini, kita ini sedang dijajah oleh dosa-dosa kita dalam belenggu, ya, dikerangkeng oleh dosa. Kalau bangsa Israel dikerangkeng oleh bangsa Mesir, ya, dijajah bangsa Mesir. Ya, untuk selamat, ya itu membutuhkan domba. Nah ini darah domba. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Darahnya yaitu yang dicurahkan di salib itu untuk menebus, supaya kita yang dijajah oleh dosa ini bisa bebas. Bayare pakai darahnya Yesus. Dan darahnya Yesus ini ya berharga. Kenapa? Karena Yesus itu anak Allah. Darah manusia gak cukup untuk membayar. Itu sebenarnya konsep teologinya. Tapi juga dilihat dari sisi lain, Yesus, kenapa Yesus disalib? Karena dia konsisten untuk mencintai. Maka ketika hari Sabat dia menyembuhkan orang, dia melawan kan hukum. Tapi dia lebih memilih cinta. Konsekuensinya apa? Ya, dia dimusuhi oleh orang-orang Farisi, oleh para ahli-ahli Taurat itu. Dimusuhi karena melanggar. Lalu Yesus bergaul dengan para pendosa, dengan Matius, ya, dengan Zakeus, ya, dengan orang Samaria di sumur Yakub, ya, dengan ya, penjahat-penjahat, dengan semua orang berdosa, dengan para PSK, ya. Yesus bergaul dengan mereka karena dia memilih mencintai. Resikonya apa? Resikonya dia dimusuhi, dijauhi oleh kelompok orang yang merasa dirinya suci, ya. Jadi Yesus disalib itu adalah konsekuensi ketika dia memilih jalan hidup cinta. Dan yang kedua, Yesus itu disalib karena dia ingin memberikan, ya, hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita nggak bisa ditebus oleh hidup kita. Kita layak dihukum, tetapi wis tak bayarane, ya, seperti orang itu kalau dihukum mati wis tak gantine aja, kan ada seperti itu. Nah, orang ini dihukum mati, ya, ada misalnya orang tuanya yang sudah saya menggantikan saja, ya, biar anak saya yang hidup. Jadi dia memberikan nyawa untuk menebus itu. Nah, sekarang ini ya, kenapa ya salib itu kan tanda cinta yang sejati, kita harus mengerti tentang salib itu sendiri. Saudara-saudari, kita sudah terbiasa ya melihat salib, melihat gambar ini. Tetapi kita harus membayangkan latar belakang sosiologi saat itu. Salib itu hukuman yang paling mengerikan pada zaman itu. Jadi orang lebih memilih dipenggal kepalanya daripada disalib. Kenapa? Kalau dipenggal itu lebih baik, potong atau ditusuk terus mati. Lebih baik apa? Betul, lebih cepat. Ya, penggal sudah mati. Atau digantung mati. Tapi disalib, ini penderitaannya itu lama sekali dan itu sangat menyiksa. Yesus itu menderita salib kan mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore, harus mikul dulu, ya. Saya kapan itu ya pulang ke kampung, ke rumah, lalu saya bersih-bersih, potong-potong tanaman, lalu ada duri, saya nginjak duri. Waduh, nginjak duri itu sambatnya tuh loro ya, pincang-pincang. Yesus ini dipuaku ya. Dipuaku dan di arterinya ya, itu sampai aduh gitu. Lalu dipecuti ya. Tidak hanya menderita ya siksaan itu, tetapi juga dipermalukan. Salib itu menjadi hukuman yang mengerikan karena dipermalukan. Tidak ada satu orang pun dalam sejarah ya, kecuali Yesus yang disalib
tetapi kemudian menjadi terkenal. Kalau orang disalib itu berarti orang yang paling bejat, penjahat yang paling paling parah. Jadi itu layak dipermalukan, layak disiksa. Nah, pada Yesus yang dia lakukan hanyalah yang baik, cinta. Nah, itu harus masuk dalam permenungan kita, terutama dalam masa pekan suci ini. Nanti dan besok itu merenungkan itu harus dilihat konteksnya. Betapa penderitaannya itu betapa luar biasa. Begini, kalau saya ini mendengarkan beberapa curhat ibu-ibu ya. Jadi ada ibu-ibu yang sedih ya. Aduh, Romo punya berapa anak itu. Salah satu anak itu berani sama dia. Berani gimana Bu? Selalu bantah, selalu bertengkar, bahkan miso-miso. Menyakitkan loh. Saya dulu mengandung dia, lalu ngopeni dia. Kok seperti itu ya anak itu? Kita itu kan lebih mudah mengasihi orang yang baik, ya kan? Atau orang yang merespon kasih kita. Sangat mudah. Ya kan? Ibu-ibu ini kalau mengasihi anaknya, lalu anaknya, aduh terima kasih Ma, kamu begitu baik ya. Terus membalas dengan perilaku yang baik, kan senang ya. Tantangan adalah mengasihi tetapi kita mendapatkan balasan yang bertolak belakang. Itu tantangannya. Maka saya kagum sama ibu saya. Saya ada saudara yang begitu. Salah satu saudara, tapi ya sekarang sudah bertobat. Sudah ini tidak merepotkan, menghabiskan banyak uang untuk pengobatan dia, dan kalau pas kumat itu maki-maki ibu saya, mukul, lalu Bu, kamu ndang mati aja. Terus saya bilang, Bu, kok tinggalan aja, kamu bisa pergi ke rumah kakak atau ke rumah yang lain. Ibu saya bilang ini, nah terus yang merawat adikmu siapa? Nggak bisa. Saudara itu bisa tega, ya kan? Tapi seorang ibu apa bisa tega? Meskipun disakiti anaknya seperti itu, dia cuma bilang, siapa yang merawat? Kamu sendiri nggak sanggup nangani adikmu ini. Lalu saya bilang sama adik saya, ini kamu itu, ibu itu berkorban paling banyak pada kamu. Tolong jangan sakiti. Tapi ya sudah jauh berubah ya beberapa tahun terakhir. Tapi artinya apa? Mengasihi orang yang kemudian tidak berterima kasih malah menyakiti kita itu berat. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kualitas cinta Yesus itu yang paling top. Pertama, dia memberikan apa yang paling baik pengorbanannya, itu hidupnya. Ya. Dan yang kedua, dia memberikan hidupnya bahkan bagi orang yang berdosa. Ya, ini Roma ini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Mungkin untuk orang yang baik orang mau mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Kalau ibu-ibu ini, ya saya yakin, ya kalau anaknya sakit, ya, menderita, saya kanker. Ada seorang ibu yang datang saya, mau saya anak saya kanker, saya nggak bisa, nggak kuat memakamkan anak saya. Saya itu berdoa sama Tuhan, kalau bisa saya saja yang kena kanker. Seorang ibu itu mestinya kan dimakamkan oleh anaknya, bukan ibu memakamkan anaknya ya, seperti Bunda Maria Pieta itu. Maka kepedihan Bunda Maria luar biasa.
Normalnya kan anak memakamkan orang tuanya, tapi seorang ibu bisa berkorban ya, untuk anaknya. Kenapa? Karena anak itu baik ya. Tetapi Yesus ini berkorban untuk orang yang berdosa. Mau enggak ibu-ibu ini berkorban untuk anaknya tetangga yang menjengkelkan? Punya tetangga boncek gitu ya, terus punya anak sakit, saya mau berkorban untuk anakmu gitu. Mau enggak? Waduh, nah cepet mati aja ben ngrosok gitu. Iya kan? Iya kan? Kasarannya seperti itu. Kalau kita punya orang lain yang menjengkelkan, kadang-kadang terlontar, wis kapan ini dihukum sama Tuhan. Ketika dia sengsara, dalam hati kita syukur kapokmu kapan gitu ya. Jadi ini ya. Sorry ya, panjangan. Ya, ini terakhir ya. Lalu ini sekarang relevansinya ya. Relevansinya untuk kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merenungkan salib Tuhan, terutama dalam masa ini pekan suci ini ya. Nanti dalam Minggu Palma, lalu nanti diulangi lagi Jumat Agung, kita merenungkan tentang salib dan penderitaan Tuhan. Kita harus bersyukur. Respon yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur kita punya Tuhan seperti itu. Tuhan yang mencintai kita meskipun kita melukai Dia, meskipun kita dengan dosa-dosa itu menyakiti Dia. Lalu yang kedua, mengembangkan sikap. Cinta itu adalah soal kepedulian, pengorbanan. Mengembangkan sikap peduli, berbagi, berkorban. Karena ini tahun keluarga, coba di keluarga. Apakah anak-anak itu dididik untuk peduli, ya, untuk berbagi, atau anak-anak dididik untuk bersaing, untuk mencari dirinya sendiri? Coba itu. Ini banyak ibu-ibu, lalu juga anak. Saya kalau bertemu dengan anak-anak itu, ya. Saya kan kapan itu saya mendampingi anak basket Sinlui ya, 1. Saya mendampingi basket itu. Yang terakhir juara itu, anak-anak basket itu saya ada yang satu yang tersentuh ya. Di ranselnya itu sama yang klik itu ya, dance itu kan juara, kemudian yang laki sama yang dance-nya itu. Oh, ada anak mengeluarkan ini. Dari rumah dibawain mamanya itu roti. Buka, kamu mau roti? Akhirnya ada berapa puluh orang itu, hanya satu yang nawari itu. Terus saya itu begitu tersentuh ya. Ada anak zaman sekarang kok mau berbagi. Terus saya menjadi dekat dengan dia, lalu kenal keluarganya. Oh, ternyata dididik di keluarganya. Dididik untuk peduli. Peduli itu sederhana ya, menawarkan sesuatu. Yang lain-lain cuek ya, bawa sendiri-sendiri. Aku luwe gak tawari ini. Karena mikir, ya wis aku metu nang Indomaret terus tuku dhewe. Tapi ya itulah. Sebenarnya perlu pendidikan untuk berbagi. Saya dulu di rumah, orang tua saya banyak pengemis datang itu uang dari orang tua, tapi saya yang suruh mengasihkan supaya kamu peduli, berbagi, berkorban. Dan yang terakhir adalah Ekaristi. Ekaristi itu adalah sekolah untuk bersyukur. Eucharistia ini itu dalam bahasa Yunani artinya bersyukur. Tetapi dalam Ekaristi juga adalah korban. Kan Yesus mengorbankan kan tubuh dan darahnya ya, lalu dipecah-pecah dibagikan pada kita.
Jadi dengan merayakan Ekaristi kita ini belajar terus diingatkan untuk bersyukur dan berkorban. Ya, itu relevansinya untuk hidup kita. Jadi kalau kita merenungkan salib jangan hanya berhenti pada nangis, tetapi harus pada syukur, pada latihan mengembangkan diri untuk berbagi, berkorban, peduli. Ya, jangan hanya pusatnya diriku sendiri dan kemudian ini. Ya, kita sebagai orang Katolik merayakan Ekaristi untuk belajar bersyukur dan berkorban. Saya banyak video-video yang menyentuh tapi waktunya habis. Ya, mungkin bisa ditonton sendiri ya. Saya selesai. Ya. Sudah, terima kasih. Terima kasih Romo buat pengajarannya siang hari ini, sungguh luar biasa. Baik, mari kita. Baik, mari kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui video film ini. Beberapa pengumuman. Sehubungan dengan Sabtu Suci, maka Sabtu tanggal 8 April libur sampai Sabtu 15 April kita ada PD kembali. Prayer Box Avila hadir setiap Jumat malam di Instagram Story Avila. Bagi saudara-saudara yang rindu ingin didoakan, boleh hubungi di ini yang tertera di sini ya, di layar ya. Sangat terjaga kerahasiaannya. Sudah. Baik, mari kita mau tutup persekutuan doa kita pagi siang hari ini. Oh iya, ada yang ulang tahun mungkin ya. Ada yang berulang tahun? Oh iya. Oh iya, ayo Acil. Ulang tahun ya, tanggal berapa ulang tahunnya? Oh 28, ayo.
sebentar ada pengumuman lagi ya, sebentar ya. Tanggal berapa? 15. Tanggal 15 ada Sabtu tanggal 15 April di Balai Paroki sini ya. Oh, Balai Paroki bawah ya. Ada perayaan Paskah, talk show dan game bersama Romo Hans. Romo mohon doa untuk yang berulang tahun. Sekalian doa penutup dan berkat. Mari kita berdiri, kita tutup dengan doa dan nanti gabung dengan doa ulang tahun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Kau beri waktu, Kau beri kemauan, dan Kau berikan kesadaran untuk senantiasa mengucapkan syukur kepadamu atas segala berkat yang kami terima, terutama berkat kehidupan, berkat iman, dan berkat penebusan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau begitu mencintai kami, mencintai dengan total, sehingga Engkau mengirimkan putramu untuk berkorban bagi kami, orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini. Syukur ya Tuhan atas kemurahan dan kasih-Mu. Maka ajarilah kami semua untuk juga mau berbagi, mau peduli, mau berkorban, terutama kepada sesama kami yang paling membutuhkan, mulai dari keluarga kami masing-masing, juga dalam lingkungan di mana kami sekolah, bekerja, maupun tinggal. Semoga kami belajar terus-menerus untuk mencintai, untuk memberikan diri bagi kebaikan sesama, dan dengan begitu kami memuliakan nama-Mu. Kami juga hari ini bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada saudari kami Alin yang berulang tahun. Mohon berkat kesehatan yang baik, tumbuhkanlah iman, harapan, dan kasih-Nya, dan semoga hidupnya juga membawa berkat bagi keluarga dan sesamanya. Berkatilah kami masing-masing, keluarga kami, PDKK kami, supaya kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, dan dengan segala yang Kau berikan kepada kami mau meneladan Engkau untuk membagikan berkat bagi semakin banyak orang. Dan dengan membagikan berkat, kami memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita semua, keluarga kita, studi, pekerjaan, pelayanan, niat-niat baik kita, dan usaha kita untuk mencintai sesama dan mencintai Engkau senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada hadiah. Ini ada hadiahnya.
sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan.